Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan nikmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir, batin, dunia dan akhirat. Alhamdulillah, insyaallah bersyukur kita kepada Allah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita bertolabul ilmi. InsyaAllah dengan kita belajar, kita terlepas dari segala perbuatan syirik kepada Allah, karena dengan belajar adalah bimbingan yang dijalankan dan diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam waktu dan kesempatan pada saat ini, kita dalam YouTube Buya Pasaman Timur akan berbagi wawasan tentang sesuatu yang sangat menjadi dilema umat Islam. Yaitu apa? Yaitu gangguan terhadap sebuah nikmat rezeki. Ini adalah satu fakta yang mana 90% rata-rata umat itu kalau dia ingat Allah pasti dia ingat rezeki. Tetapi dia tidak mau tahu apa itu rezeki. Bahkan setan pun juga telah ikut campur membuat seseorang beribadah melupakan kecintaannya kepada Allah dengan menyuruhnya berbuat ibadah untuk demi rezeki. Dan dalil-dalil lain, kalau hidupnya tenang, ibadahnya akan lancar. Dalil-dalil lain ekonomi, dalil lain bahasa seolah-olah dia mencintai Allah dan dia menangis di atas sajadah berdoa. Kenapa? Bukan karena dia cinta kepada Allah, tapi karena dia memohon diturunkan rezeki. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menurunkan ilmu tentang rezeki, nikmat rezeki. Rasulullah itu tidak pernah dia menurunkan sebuah amalan untuk rezeki. Semua dia ajar. Rasulullah semua mengajarkan ilmu apa saja, kecuali ilmu rezeki. Kenapa? Karena rezeki bagi umat Islam adalah kunciannya apabila dia berhasil menghadap Allah di dalam ibadahnya, maka semua rezeki akan takluk kepada dia. Inilah yang dikatakan surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna wa bil ghaib
wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana kita meyakini hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, yang ada di dalam salat. Apa yang ada gaib dalam salat? Yaitu hakikat Allah dan diri yang hakikat. Wa mimma razaqnahu, pertemuan itu adalah rezeki yang paling besar. Hayya 'alal falah, kata azan. Itulah kemenangan, itulah keberhasilan, kuncinya di situ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bukan kita harus memilah-milah antara Allah dengan rezeki. Memang rezeki itu siapa? Ada sebuah kodrat namanya rezeki. Tidak ada di bumi dan di langit dan di antara keduanya ada nama sebuah kodrat bernama rezeki. Nikmat itu kan tiga. Pertama, nikmat ilmu. Yang kedua, nikmat rezeki. Yang ketiga, nikmat derajat. Kalau ilmu tidak melahirkan derajat, bagaimana bisa mendapatkan rezeki? Karena rezeki itu syakatum, lain sakartum, sebuah kemakluman dari Allah. Kalau Allah belum maklum dengan apa yang kita perbuat, tidak memberikan perhatian sesungguh-sungguhnya dengan Allah, maka Allah juga tidak perhatikan. Ini juga akan berakibat fatal. Tidak bersungguh-sungguh bertuhan kepada Allah, ini juga akan berakibat fatal. Rezeki, siapapun yang mencari rezeki dengan doa apapun tidak akan bisa. Saya bilang tidak akan bisa selagi dia belum tahu siapa rezeki itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 268. Allah sangat mengkhawatirkan. Kenapa Allah tidak menurunkan pemahaman kepada umat dalam masalah tauhid Al-Quran dan hadisnya? Karena dikhawatirkan manusia itu beribadah karena ditakut-takuti oleh setan. Khawatir hidup akan susah, ketakutan semakin tinggi. Akhirnya ingat Allah, ingat rezeki. Enggak ingat rezeki, enggak ingat Allah. Begitu dapat rezeki, lupa Allah. Kenapa? Padahal satu umat Islam Allah janjikan nikmat rezeki kepadanya satu kali lebaran umat muslim. Untuk satu orang. Berapa biaya umat muslim itu kalau lebaran? Dikumpulkan pendapatan hasil umat Islam, berapa biaya lebaran seluruh itu baru rezeki satu orang. Ini dibalik, jangankan rezeki umat Islam, malah dia rezeki untuk satu orang saja tidak bisa, apalagi mendapatkan nikmat satu umat Islam. Kenapa? Selagi kita belum tahu rahasia hakikat nikmat rezeki yang sebenarnya. Rezeki itu bukan uang. Rezeki itu bukan berupa benda.
itu maujudnya, mulai dari sehat sampai meninggal sampai kaya itu rezeki. Tapi apakah kita tahu makom rezeki itu? Tahu nggak kita akibat dari pelanggaran rezeki? Kenapa rezeki ditahan oleh Allah? Semua umat Islam bilang rezeki mah di tangan Allah. Kenapa Allah nggak turunkan? Kita tanya umat Islam, kaum kita, saudara kita, Tuhanmu kamu, apakah Allah itu Tuhanmu? Oh iya. Yakin nggak kamu apa yang di langit dan di bumi Allah punya? Iya. Dan Allah itu yakin Tuhanmu? Iya. Dan Allah itu, kamu yakin Allah itu kaya, maha kaya? Iya. Kamu umatnya? Iya. Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu susah? Ada apa kamu dengan Allah? Ada masalah apa kamu dengan Allah? Kenapa tidak ada perhatian Allah kepadamu? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Bahkan rezeki sekarang sudah menjadi usoli. Ya, sudah menjadi usoli. Arti menjadi usoli apa? Kalau nggak karena susah hidup tidak pernah ngaji. Kalau tidak susah hidup nggak pernah sholat malam. Bahkan dia tidak tahu seberat-beratnya azab adalah azab nikmat rezeki. Makanya Allah tahan. Yang dikhawatirkan kamu tidak mengerti tentang rezeki itu. Siapa rezeki itu? Kamu bilang rezeki itu berserakan di mana-mana. Tidak. Kamu seumur-umur tidak akan tahu rezeki itu di mana. Tapi rezeki itu tahu kamu di mana. Dimanapun kamu berada rezeki itu tahu. Mau di mana saja. Tapi kenapa tidak ada pertemuan? Karena kembali kepada tadi. Dia tidak tahu rezeki itu apa. Yang dia tahu warungnya ramai, usahanya lancar, proyeknya lancar. Belum dia tahu rezeki, tapi pembuangannya dia sudah tahu. Bayangkan, bagaimana bisa? Coba kalau Allah serahkan rezeki itu ke satu malaikat aja, udah porak-poranda hidup umat Islam ini. Tapi dia tahan. Untuk itu jamaah para hadirin, jangan terlalu terburu nafsu di dalam berbuat ibadah kepada Allah. Apalagi wabil khusus ada rezeki. Kadang-kadang lagi asik mengaji, datang SMS dari rumah, WA, Bang, di rumah beras habis. Itu guru ditinggalin di pulang. Padahal di situ ada nikmat rezeki. Di situ ada kuncian rezeki. Maka itu jamaah, kita harus tahu tentang kodrat-kodrat rezeki itu, hukum-hukum rezeki, rahasia-rahasia rezeki. Rezeki itu para jamaah hadirin, kodratnya ada 3. Pertama disebut Ar-Razzaq, yang kedua Ar-Razik, yang ketiga Ar-Razzuk. Razzaq yang memberi, Razik yang menerima, Razzuk
yang diberi. Yang memberi, yang menerima, yang diberi. Ini kita sudah punya enggak pengalaman di situ? Dan di mana sumbernya? Rezeki itu berupa apa? Siapa rezeki itu? Rezeki itu adalah Allah, Al-Razzaq. Allah Ar-Razzaq. Kita memanggil Allah dengan asma Ar-Razzaq, ya Razzaq. Tapi kalau kita pindahkan ke asma lain, dia akan menimbulkan gejolak yang lain. Ya Allah, tolonglah aku. Tapi tidak, ya Allah, ya Razzaq. Apa wujudnya rezeki itu? Yaitu sebuah nikmat zatnya Allah yang bernama Razzaq. Sebuah hayatnya Allah bernama Razik. Dan itu dia berupa sebuah kodrat, yaitu sebuah kodrat zat. Dan Allah ingin dipanggil dengan nama sesuai dengan doa dan kodratnya. Ya Razzaq. Dia dikirkan ya Razzaq, tapi dia tidak menuju Allah. Dan dia tidak tahu mana Razzaq. Aftarnya Allah pada alam ini yang mengunci semuanya. Dan mana Razik, hayatnya Allah yang menyimpan rezeki. Dan mana Razzaq, bentuk wujudnya. Kalau zat yang tiga kodrat ini tidak ada dalam matamu di saat kamu berkomunikasi dengan Allah, mana zatnya, mana hayat dan mana wujudnya, maka tidak akan pernah disentuh oleh yang namanya rezeki. Apapun bentuknya, berbentuk uangkah, berbentuk hartakah, berbentuk berlian, berbentuk apa saja, kalau tidak zat Allah itu. Makanya saya perhatikan di sini, jangan kita berbuat tanpa ilmunya. Boleh kita berdoa, tapi jangan kita berdoa yang kita tidak tahu kodrat doa itu seperti apa. Kita sampai ke dukun-dukun yang pakai air ini, kembang ini, segala macam, tanam di tanah ini, segala macam, bakar di dalam warung ini, segala macam. Subhanallah. Tenggelamnya umat Islam dalam masa kejahilan adalah dengan dia mendirikan suatu kodrat rezeki tanpa Allah. Nah, itu contohnya dia. Amalkan isim, pakai isim ini, amalkan ayat ini, amalkan ayat ini. Allah itu kamu apain? Bukankah Razzaq itu namanya dia? Tapi kalau kamu panggil ya Allah, berilah aku rezeki, kalaulah kamu Allah bisa mendengar suaramu, mungkin semua sudah dia katakan kaya. Tapi Allah tidak mendengar kalammu. Yang dia dengar adalah pandanganmu. Yang dia dengar adalah pandanganmu, bukan suaramu. Inilah marifatullah. Allah lebih mendengar apa yang kamu pandang daripada apa yang kamu katakan. Ingat itu. Allah lebih mendengar apa yang ada dalam pandanganmu daripada apa yang kamu katakan. Untuk itu jamaah sekalian,
Kita harus tahu sirnya Ar-Razzaq itu. Allah khawatirkan kamu akan kufur. Allah uji kamu dengan nikmat kecil, tapi kamu katakan apa dengan kufur nikmat? Ini kan usaha saya, wajarlah saya dapat untung besar. Nah ini dia, keterlibatan kula min indallah itu kurang. Kamu tidak pernah mengatakan semua kejadian datang dari Allah, tapi kamu sudah hidup sendiri. Allah kamu jadikan dewa, yang mana kamu dikala susah kamu meminta kepadanya. Allah bukan dewa. Allah suka orang yang meminta kepadanya, tapi Allah tidak suka orang yang hanya bisanya meminta tanpa dia bisa menyembah. Ia anak budu wa ia kanasta'in. Kalau mau sembah aku dulu baru meminta. Tidak akan pernah ayat itu terbalik sampai hari kiamat. Ya kanasta'in baru ia kana budu, enggak bisa itu. Orang yang tidak mengenal Allah dan tidak bisa menyembah Allah, dia tidak akan bisa berdoa. Nasta'in. Maka dikhawatirkan dengan cerobohmu dapat rezeki di luar, mau bawa pulang, pikiran itu langsung berubah 100 derajat. Kenapa? Rezeki itu ada hodamnya, angka itu ada hodamnya. Ada nilai hodamnya. Kalau kamu nilai kodratmu di bawah hodam, selesai. Yang dibawa pulang itu sisa-sisa. Sisa dari main sono, main sini, gembira sana, gembira sono. Udah sisa dari hasil bagi-bagi dengan perempuan, dengan semuanya. Sisanya bawa pulang. Benar nggak itu? Alasan di rumah cuma begini dapatnya, tapi nggak pernah dibilang ke keluarga ini dikasih Allah segini. Enggak. Dengan sombongnya, dengan begana begini, dengan bohong dan dustanya, dia kasih makan anak istrinya dengan hasil dustanya. Akhirnya tumbuhlah dari darah makanan, makanan dari darah, darah jadi otak, otak jadi jahat lagi. Karena ketidaksampai Allah campur kulla min indallah tadi, karena dia tidak merasa ini dari Allah. Buktinya benar. Kalau dia tidak jalan, tidak ada dapat. Tapi tahu nggak dia? Dia bisa berjalan itu kena siapa? Langkahnya saja langkah mati, bukannya langkah Allah, bukannya langkah milah, bukannya langkah lillah, bukannya langkah bilah, filah, tilah. Hanya langkah biasa, langkah batil, dapat yang haram bawa pulang, yang halal untuk poya-poya. Inilah yang dikhawatirkan. Berbuat dosa kamu dengan menzolim, dengan berbuat zina, tidak separah ancaman kalau kamu kufur nikmat kepada Allah. Jangan main-main kalau rezeki itu sangat menelan azab yang sangat pedih. Jangan dipikir berbuat haram, berbuat dosa, dajjal di luar segala macam, dosanya berat. Tidak. Yang paling berat, orang yang tidak pernah bersyukur kalau rezeki datang dari Allah. Orang yang kufur. Perhatikan surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azana rabbukum la in syakartum la izananakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah kata Allah, tak kala aku memaklumkan
hanya maklum. Allah coba memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kutambah nikmat-nikmatku, akan kutambah kata Allah kepadamu. Tapi karena kamu mengatakan ini bukan dari Allah, ini rezeki, ini jalan hidupku, ini kerjaan aku, gaji bulanan aku, segala macam. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita harus betul-betul mengenal kodrat daripada 3 perkara tadi. Arazaknya, araziknya, arazuknya. Batin Allah, zatnya Allah, dan nurnya Allah. Hayat yang 3 ini pada sifat arazak. Harus kita tahu sumber datangnya, barulah harta. Dia rezeki, barulah harta itu datang. Tapi kalau batin harta, zat harta, nur harta tidak hayat dalam dirimu, tidak pernah kamu disentuhnya, maka jangan kamu harap doamu akan sampai kepada Allah. Karenanya semua, bukannya manusia aja yang berbatin zat dan nurnya Allah, tapi semua asma Allah memiliki kodrat tersebut. Maka kita harus belajar dari mana sumbernya datang 3 kodrat tadi, sehingga apapun yang kita jalankan, alam ini al-maidah, dia menghidangkan tuannya. Tapi jangan coba kamu hidup di bawah kodrat alam. Tapi kalau kamu hidup di dalam khalifahnya Allah, khalifatullah, derajatnya khalifahnya Allah, maka dia akan melayanimu. Tetapi bagaimanapun Allah bernama Ar-Razzaq, tapi jangan kamu panggil dengan asma lain. Panggillah asma menuju husna. Kalau tuntutan alif lam lam ha akan membuat kamu menuju ibadah, maka lihat asma lain. Apa Allah siapkan kebutuhanmu dalam nama dia. Allah sudah siapkan kebutuhan nama apa saja yang kamu mau. Hadirin jamaah sekalian, panggillah dia, hanya Allah lah yang akan datang dengan namanya Ya Razzaq. Tahukah wujudnya apa? Ya Razik. Tahukah wujudnya apa? Ya Razuk. Begitu wujud itu turun, insyaallah al-maidah, alam ini akan menghidangkan. Maka kamu adalah cocok bertuhan kepada Allah. Allah Maha Kaya. Apa yang di langit di bumi dia punya. Kamu umatnya, apa yang kamu mau Allah hadiahkan. Itu baru cocok. Tapi kalau kamu hanya hidup menyebut nama Allah dan hayat sekedar hidup, semua yang di hutan juga hidup, semua yang dimakan di hutan juga makan. Maka kita harus memiliki wawasan pengetahuan hakikat kepada asmanya Allah menuju doa. Tapi kalau Allah kamu panggil tidak dengan asma sesuai dengan hajatmu, tidak dengan sesuai asmanya, maka tidak akan pernah kamu dapati apapun yang kamu mau. Mana batina Razak, mana zatnya Razik, mana nurnya Razuk, di mana bersembunyinya, kapan bisa turunnya, bagaimana cara dia datang, ibadah apa yang kita lakukan, itu Allah lah itu. Sudahkah kamu mengatakan itu Allah? Ya Razak itu Allah. Kodratnya apa? Ya Razak,
Di mana makomnya? Di mana wujudnya itu? Hayatnya itu di mana? Batin rezeki itu di mana? Razik dan razuk itu. Dan itu harus kita punya pengalaman di situ. Tapi apapun yang kamu amalkan, Allah tidak akan bergeser dari asmanya. Jamaah yang dirahmati Allah, istighfar kita. Jangan membuat alasan apapun, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak lillahi ta'ala, tidak ta'ala semua asma itu, hanya niatmu yang keluar dari asmaul husna. Jangan sia-siakan usiamu, menghabiskan usiamu dengan sia-sia. Kenapa? Kamu tidak memiliki hakikat apapun kalau berhadapan dengan Allah. Maka belajarlah dan perdalamlah ilmu pengetahuan. Wawasan yang saya sampaikan itu, kenapa kita tidak kupas tuntas? Karena kita harus meningkatkan keimanan kita terlebih dahulu. Yang penting kita sudah memberi paham bahwasanya yang kamu pikirkan rezeki itu berdiri sendiri tidak akan ada. Rezeki itu adalah Tuhanmu. Ar-Razzaq, ingat, berurusan dengan Tuhan melalui hakikat yang nyata. Insya Allah kita akan sambung lagi di pengajian berikutnya. Belajarlah dan belajar. Insya Allah bagi para jamaah dan hadirin dimanapun berada yang ingin belajar memahami hakikat bagaimana mendapatkan ibadah kepada Allah, karena rezeki itu juga ibadah. Tidak ada manusia yang tidak luput dari rezeki, tapi jangan kamu luput dalam rezeki. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah itu sangat tahu. Sebelum kamu berdoa pun jamaah, para hadirin dan hadirat, Allah itu sudah tahu. Wallahi bikulli syai'in. Allah itu sudah maklum. Tidak perlu juga diteriakin pakai nangis-nangis di sajadah sampai teriak-teriak. Tidak perlu. Seolah mati besok pagi nggak tahunya minta rezeki doang. Tidak usah berdiplomasi apa-apa. Tuntutlah ilmunya yang benar. Insya Allah. Baik jamaah sekalian, di tayangan berikut akan kita sambung lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.